Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Imam Suharjo. Kali ini kita akan membahas bandwidth management ya. Jadi bandwidth management ini ada di manajemen jaringan juga. Jadi sebuah proses pengaturan data yang ditransmisikan melalui jaringan. Sementara manajemen jaringan itu terkait dengan merencanakan desain implementasi hingga pemeliharaan jaringan. Nah ini terkait juga ya, jadi salah satu bagian dari manajemen jaringan itu kita juga mengelola bandwidthnya. Jadi ini memastikan bagaimana jaringan bisa beroperasi secara efisien dan alokasi bandwidthnya sesuai dengan rencana yang kita buat ya. Nah, bandwidth management tadi itu dapat dilakukan dengan tidak hanya tiga cara. Yang pertama adalah mempertimbangkan quality of service atau kualitas layanannya, memberikan prioritas, misalkan prioritas apa yang perlu didahulukan atau hal-hal apa yang mendapatkan prioritas lebih tinggi, terus prioritas berikutnya apa gitu. Nah ini terkait dengan quality of service. Yang kedua dengan traffic shaping, jadi membatasi kecepatannya. Misalkan orang yang mau streaming video dibatasi kecepatannya maksimal hingga 10 Mbps misalkan. Atau dengan bandwidth throttling ya. Jadi ini terkait dengan alokasi bandwidth yang kita gunakan tadi itu bisa direduksi ya. Misalkan yang tadinya 100% terus diturunkan karena misalkan jaringannya penuh 80%, terus diturunin lagi ya. Nah itu teknik yang ketiga. Nah manfaatnya apa ya? Manfaat ketika manajemen bandwidth ini dikelola dengan baik ya tentu sesuai dengan penggunaan ya. Tidak banyak bandwidth yang dalam tanda kutip terbuang. Misalkan kinerjanya lebih baik, kualitas layanannya juga lebih baik. Misalkan orang mengakses sesuatu yang dibutuhkan, ya memang dia prioritas misalkan. Terus juga dari segi keamanan juga bisa tertata dengan baik. Nah ini penerapannya bisa di internet, bisa di LAN atau juga di WAN. Nah ini terkait dengan contoh penggunaannya, implementasinya bisa diterapkan di mana-mana ya. Misalkan di rumah, di sekolah, atau di kantor, atau untuk bisnis yang lain ya. Ini penggunaannya bisa beragam. Tapi rata-rata pada pengelolaan jaringan yang bagus ya sudah menerapkan bagaimana bandwidth ini dikelola. Karena kalau tidak ya bisa jadi nanti bandwidth itu atau trafficnya itu diambil oleh satu atau beberapa orang, sementara yang lain nggak kebagian. Nah ini ya, tadi mungkin kita sudah bahas bandwidth, tapi apa yang dimaksud dengan bandwidth, kecepatan, akses, ukuran data, volume. Nah sementara juga ada upload dan juga download ya ketika kita mengakses sesuatu. Nah bandwidth ini terkait dengan kanal yang tersedia, ya biasanya satuannya dalam kilobit ya, kilobit per second, atau megabit atau gigabit dan seterusnya. Ketika kita berlangganan dengan bandwidth yang besar, biasanya juga harganya lebih tinggi. Nah, kecepatan akses tadi yang kita atur ya. Nah, data itu ya 0101, sementara ukuran data yang paling kecil biasanya bit atau byte atau kilobyte, megabyte dan seterusnya. Nah, sementara volume data ini terkait dengan jumlah kuota. Misalkan teman-teman membeli kuota itu termasuk volume ya, volume data. Misalkan kuotanya 16 GB ya, itu kuota. Ketika kuota sudah terpenuhi, ya habis kan itu ya. Tidak bisa menggunakan datanya lagi. Nah, kuota tadi biasanya dihitung dari upload sama downloadnya ya. Kuantiti antara upload dan download. Ya meskipun ada juga yang mungkin menghitung kuotanya hanya kuota download saja, kuota uploadnya tidak dihitung. Atau memisahkan antara kuota upload dan kuota download. Jadi upload itu sesuatu yang kita kirim keluar, mengunggah gitu ya. Sementara download itu yang kita unduh ya, kita akses itu yang download. Nah, sementara dari segi konektivitas itu ada beragam ya. Salah satunya mungkin ini ya kecepatan yang umum ada di local area network, bisa menggunakan fast ethernet, dan yang kedua lagi gigabit ethernet. Ini terkait dengan
kecepatannya ya. Kalau misalkan fast Ethernet bisa sampai 100 Mbps, sementara gigabit ya bisa sampai sekitar 1000 atau 1 gigabit per second. Nah, ini terkait dengan bandwidth, tadi ada traffic management, ada juga data ya. Nah, ini tadi bisa dihitung ya. Jadi ketika kita menggunakan data, menggunakan internet atau menggunakan akses keluar gitu ya. Nah, itu kan bisa dihitung ya. Bisa dihitung konsumsi datanya berapa, kecepatan alirannya berapa. Nah, terus nanti volume per usernya itu juga bisa dialokasikan. Nah, salah satunya tadi untuk menjaga ini ya, quality of service atau kualitas layanan. Oke, terus, nah kenapa perlu di manage ya? Tadi karena bandwidth itu biasanya terbatas. Jadi apalagi misalkan kuota data gitu ya, pakai data itu kan pasti ada batasnya. Misalkan kita menggunakan internet di kampus juga biasanya dibatasi ya, dibatasi kecepatannya. Tapi kalau kuotanya mungkin tidak ya, hanya kecepatannya dibatasi sekian. Terus juga karakteristik pengguna itu beragam ya. Ada yang seneng download ya, ada yang dalam tanda kutip menghabiskan bandwidth gitu ya, mungkin tidak kerasa. Tapi ada juga yang mungkin pengguna yang santai. Nah, ini yang pengguna yang mungkin penggunaannya tidak terkontrol ini yang mungkin bisa diantisipasi. Juga layanan tadi juga beragam ya. Mana layanan yang terkait ini ya, mendapatkan prioritas gitu ya. Layanan yang penting, layanan nggak penting. Misalkan pada saat jam kerja, misalkan layanan yang penting itu apa gitu ya. Sementara layanan yang tidak penting ya akan tidak diprioritaskan. Terus tadi terkait dengan quality of service, sama juga terkait dengan accounting ya. Accounting itu perhitungan ya. Nanti dari karakteristik pengguna nanti bisa juga dievaluasi bagaimana penggunaannya. Atau sebenarnya kita butuh bandwidthnya berapa sih? Kalau segini cukup apa tidak? Bisa dipakai untuk prediksi misalkan penggunaan internet atau langganan internet pada periode berikutnya. Butuh naik apa tidak? Oke. Nah, tadi bandwidth management tadi itu di mana implementasinya ya? Nah, secara umum itu ya tadi ya di perangkat jaringan, bisa di router, switch ya, firewall. Nah, ini bisa diimplementasikan di sana. Atau juga melalui aplikasi-aplikasi yang digunakan ya, membatasi misalkan dipakai aplikasi secara khusus bisa. Atau pada sisi infrastruktur yang memang dipakai dan itu yang secara tidak langsung membatasi. Misalkan kayak kabel tadi ya, kabel tadi ya 100 Mbps atau Ethernet misalnya, bukan kabelnya ya, Ethernet memang 100 Mbps ya, kecepatan maksimalnya segitu ya, 100 Mbps, tidak bisa lebih. Atau misalkan tadi menggunakan gigabit switch ya, gigabit Ethernet ya, kecepatannya maksimal 1 giga. Itu misalkan kita pengen menggunakan kapasitas yang besar untuk local network ya, bisa ditingkatkan ya, kecepatannya misalkan sampai 1 giga ya. Tetapi nanti bisa dilimit di aplikasi atau di perangkat routernya ya. Oke. Nah, kapan bandwidth management tadi dilakukan atau diimplementasikan ya? Ya, tadi bisa di mana ya? Di mana ya? Di router tadi ya. Misalkan kalau di Mikrotik, misalnya ada di Q, di Linux juga bisa, di WiFi juga bisa, atau menggunakan radio server atau user manager ya, atau user management ya, ini juga bisa. Nah, juga dilakukan di ini ya, di sisi provider yang seperti saya sampaikan di depan tadi, operator itu juga banyak menggunakan ini ya, pasti menggunakan bandwidth management. Biasanya yang dihitung volume data, misalkan langganan 1 minggu berapa, harganya berapa gitu ya. Atau juga bisa dibuat variasi, misalkan kuota untuk YouTube, kuota untuk 4G, kuota 3G dan sebagainya. Ya meskipun saat ini memang masih mahal ya, tapi memang itu sudah dilakukan dari dulu ya. Jadi yang dihitung adalah kuotanya ya. Kalau kecepatannya tergantung pada biasanya ya, tergantung pada kondisi dia di mana gitu ya. Tapi kalau yang dibatasi biasanya kalau di sisi pakai data atau cellular network itu biasanya di kuotanya. Ini ya. Nah, bisa dilakukan dengan cara misalnya proxy tadi ya, dengan quality of service atau traffic shaping, HTTP atau CPQ dan banyak teknik-teknik lain yang dipakai untuk melakukan ini ya,
pengaturan dalam bandwidth management. Jadi karena tadi semua aktivitas terhubung ke internet, nah maka ini menjadi penting ya, sehingga seseorang yang mengakses data atau mengakses informasi, ia tidak mengganggu kebutuhan koneksi pada user lain. Karena misalnya di kantor menggunakan jaringan bersama gitu ya, itu kan sharing ya. Sharing misalnya langganan internetnya hanya 20 Mbps ya, dipakai 20 orang, itu kan sharing secara bersama ya. Nah, misalkan tidak diatur bandwidthnya, ada satu orang yang mungkin download besar gitu, yang lain akan terganggu itu. Oke, terus tadi terkait dengan traffic condition tadi ya, bisa dengan policy dan shaping ya. Jadi misalkan tadi melimit ya bandwidth ya, atau teknik-teknik yang lain. Jadi misalkan dengan model limitnya tidak fix, tapi misalkan dengan model Bruce ya, misalkan dia akan bisa mendapatkan kecepatan tinggi tapi ada batasannya. Misalnya dalam waktu 1 menit dia bisa Bruce-nya 30 detik, habis itu nanti ke kondisi normal ya, turun lagi ya, naik lagi, turun lagi ya. Jadi seolah-olah cepat tapi dalam waktu yang singkat. Nah ini biasanya dipakai untuk orang browsing itu kan, kalau browsing itu mengakses informasinya kan seolah-olah cepat gitu ya. Nah setelah informasinya didapatkan, dia membaca saja, tidak download lagi. Oke. Nah ini beberapa contoh traffic policy ya. Bagaimana bisa mengklasifikasikan, terus jenis trafficnya mana yang prioritas dan mana yang di prioritas 1, 2, 3 gitu ya. Yang didahulukan yang mana. Ada klasifikasinya. Nah ini contoh klasifikasi traffic, misalnya bisa berdasarkan pada apa yang diakses ya, streaming, game, download, misalkan VoIP ya, atau prioritas apa tidak, ukuran filenya berapa gitu ya, usernya seperti apa, atau misalkan aksesnya butuh yang real time apa tidak gitu ya. Ini seperti misalkan VoIP atau komunikasi yang membutuhkan komunikasi real time, nah bisa jadi menjadi prioritas. Karena kalau sampai dia terhambat ya, nanti kualitas ininya jadi jelek ya, komunikasinya jadi terhambat. Oke, ini terkait dengan policy dan shaping tadi. Nah ini misalkan traffic rate-nya seperti ini ya, bisa jadi naik turun ya kalau di traffic shaping. Nah, ada batasannya sesuai dengan batasan maksimal. Ini contoh implementasi di router ya, misalkan ada router terus dilakukan traffic policy ya. Nah misalnya kecepatannya kecil ya, misalnya ini zaman dulu ya, kecepatannya 768 kbps, terus diatur. Nah ini user-usernya. Nah, contoh yang lain lagi seperti ini. Nah ada juga teknik yang lain, misalkan dengan model token bucket ya. Token bucket itu bahasanya seperti ember gitu ya, ember yang bocor terus diratakan ya. Ini token bucket bisa seperti ini. Jadi misalkan ini router, nah ini dibuat misalkan yang ke A dan ke B berapa. Oke. Oke, ini contoh-contoh manajemen jaringan, atau misalkan dengan CPQ. Jadi traffic bandwidthnya segini, terus misalkan dibagi untuk beberapa user. Ini ada beberapa teknik juga, misalkan dengan metode misalkan Vivo itu first in first out ya. Nah ini bisa dipakai model seperti ini ya, nanti mau rasionya berapa gitu. Nah ini juga ada yang tadi HTP, Rare Token Bucket tadi. Jadi
buat hierarkis gitu. Misalkan tadi trafficnya per apa ya, per layanan, misalnya Telnet, SMTP, POP3 berapa gitu ya. Nah, ini contoh yang di Linux ya, bisa menggunakan aplikasi namanya Squid ya. Proxy ini proxy sebenarnya, tapi bisa juga dipakai untuk manajemen jaringan ya, pengaturan bandwidth gitu ya untuk proxy-nya. Ini contohnya implementasinya, jadi dengan menggunakan delay access gitu ya. Ada parameter-parameter yang dipakai ini di Linux Squid ya. Ini contohnya, misalkan user IP apa yang mau dibatasi, terus bagaimana pengaturannya gitu. Parameternya seperti apa. Jadi misalkan user IP ini kita sebut sebagai admin, ini server, ini umum ya. Nanti si IP server itu berapa kecepatannya, si umum berapa, si staff berapa gitu ya. Jadi definisinya kalau di sini contohnya berdasarkan alamat IP. Oke, bisa juga menggunakan regular expression ya. Jadi misalkan tadi membaca traffic untuk konten-konten tertentu ya, nanti misalkan jam berapa gitu. Misalkan ini contoh masih di Squid ya. Tapi bisa juga regular expression itu diterapkan di berbagai macam perangkat yang lain ya. Di MikroTik juga bisa menggunakan regular expression atau disingkat sebagai regec ya. Ini ya, URL regec. Jadi misalkan tipe video misalkan, nanti tipe gambar atau tipe aplikasi itu bisa ditangkap terus dibatasi. Oke, ini contoh-contoh implementasi, nanti bisa sambil di explore lebih lanjut ya. Misalkan kita batasi ke YouTube ya berdasarkan waktu ya, seperti itu juga bisa. Ini contoh di MikroTik ya, tadi bisa menggunakan HTTP ya, hierarkikan toggle bucket ya, token bucket. Jadi bisa dibuat juga ya, misalkan prioritinya berapa gitu. Di MikroTik menyediakan juga ya prioritas layanan. Oke, misalnya seperti ini. Ini contoh limit di sebuah interface ya. Nanti dibagi menjadi apa nih? Ada ini parentnya, ini anakannya gitu ya. Jadi di sini misalkan limitnya 6 mega, max limitnya 10 mega, prioritinya 1. Misalnya prioritinya 1, ini 3, ini 5. Jadi priority yang 1 itu yang utama ya. 3 berarti di bawahnya, 5 yang di bawahnya lagi. Oke, seperti itu ya. Ini contohnya, contoh implementasinya bisa didesain. Nah, ini desain ini memang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengguna ya, mau seperti apa, mau dibuat hierarkis seperti apa gitu ya. Nah, ini contoh device yang lain. Ini contoh di FortiGate ya. Ini firewall tapi sebenarnya bisa juga dipakai untuk pengaturan bandwidth. Misalkan di sini ada traffic shaping ya, berapa traffic per usernya berapa gitu ya, share dan sebagainya. Oke. Jadi cukup banyak perangkat yang bisa dipakai untuk pengaturan bandwidth tadi. Oke ya, mungkin itu ya teman-teman semuanya, nanti bisa dipelajari, bisa dieksplor sendiri. Nah, ini contoh nanti teman-teman coba silakan desain misalnya dalam sebuah kantor itu internetnya 100 Mbps ya, ada pengguna WiFi dan sebagainya. Terus nanti bagaimana kita membuat policy dalam pengaturan kebijakan bandwidth ini ya. Ada kabel, ada pimpinan, ada situs kantor yang mungkin jadi prioritas. Nah, bagaimana kita bisa mengatur ini ya. Nah, dari policy nanti diwujudkan ke setting ke perangkat ya, perangkatnya apa gitu ya. Implementasinya nanti tergantung pada perangkat yang digunakan.
Oke, ya, ini pilihan tugas yang kedua. Ya, teman-teman bisa memilih ini atau memilih yang tugas yang pertama. Oke, itu saja. Terima kasih atas waktunya dan selamat belajar. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.